Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membawa aroma baru dalam strategi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tidak sekadar mengambil alih kembali pemerintahan, Trump juga langsung menghidupkan kembali kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk di kawasan Laut Merah. Di bawah komandonya, Washington mengerahkan kapal induk USS Harry S. Truman sebagai simbol dominasi dan upaya nyata menekan kelompok Houthi yang dianggap mengancam jalur perdagangan internasional. Kapal induk raksasa itu berlayar megah, membawa armada jet tempur paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat. Misinya jelas, memutus blokade Houthi yang selama ini mengganggu stabilitas perdagangan di perairan tersebut. Di atas dek USS Truman, barisan jet tempur F-35 Lightning II dan FA-18 Hornet berjejer siap tempur. Kedua pesawat itu menjadi andalan untuk menghancurkan titik-titik strategis yang diduga sebagai basis pertahanan Houthi. Namun, meski dikerahkan secara masif dan terencana, upaya Amerika Serikat belum cukup untuk melumpuhkan perlawanan kelompok bersenjata itu. Aksi blokade yang diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina masih terus berlanjut, seolah tidak terpengaruh oleh kehadiran militer Amerika di Laut Merah. Berbagai laporan media kemudian mengungkapkan kerugian yang dialami Amerika Serikat di kawasan tersebut. Salah satu yang paling disorot adalah jatuhnya sebuah jet tempur FA-18 Hornet ke dasar Laut Merah. Pesawat senilai $73 juta itu dilaporkan gagal melakukan pendaratan dengan mulus, memaksa pilot dan co-pilot untuk menggunakan kursi lontar demi menyelamatkan diri. Akibat kegagalan tersebut, jet tempur canggih itu kini terkubur di perairan Laut Merah, memperlihatkan sisi rapuh dari kekuatan militer yang digadang-gadang tidak tertandingi. Di waktu yang hampir bersamaan, serangan dari Houthi dilaporkan mengenai USS Truman. Kendati demikian, pihak Angkatan Laut Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi apakah serangan tersebut berhubungan dengan jatuhnya FA-18 Hornet. Jika memang benar Houthi berhasil menjatuhkan FA-18 Hornet di Laut Merah, maka Amerika Serikat perlu memikirkan ulang taktik militernya di kawasan tersebut. Betapa tidak dalam kurun waktu sepekan, 3 unit jet tempur FA-18 Hornet dilaporkan jatuh selama operasi menggempur Houthi di Yaman. Kenyataan ini seolah menegaskan bahwa Washington mungkin telah meremehkan kekuatan kelompok bersenjata itu. 3 pesawat tempur hilang dalam waktu singkat, sebuah kenyataan pahit yang memaksa Amerika Serikat menilai kembali efektivitas dari strategi militernya di Laut Merah. FA-18 Hornet didesain sebagai jet tempur serbaguna dalam kemampuan multiperan di berbagai medan. Diperkuat 2 mesin turbofan Afterburning General Electric F404, jet tempur ini mampu melaju hingga Mach 1,8 atau sekitar 806 mil per jam. Dalam operasi militer Hornet tidak hanya mengawal pesawat tempur lainnya, tetapi juga mampu mengamankan wilayah udara armada, menekan pertahanan musuh, hingga menjalankan misi pengintaian. Keberadaannya di Timur Tengah, khususnya di Laut Merah, diharapkan mampu meredam blokade Houthi yang dianggap mengancam jalur perdagangan internasional. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Dalam waktu singkat, 3 unit FA-18 Hornet dilaporkan jatuh di medan tempur. Fleksibilitas Hornet di medan perang didukung oleh teknologi layar multifungsi di kokpitnya. Sistem ini memungkinkan pilot untuk beralih antara mode tempur udara dan serangan darat hanya dengan sentuhan tombol. Fitur tersebut memberikan fleksibilitas tinggi bagi komandan operasi untuk menyesuaikan taktik sesuai perubahan situasi di lapangan. Selain itu, FA-18 Hornet juga memiliki keunggulan dalam hal biaya perawatan. Dibandingkan dengan jet tempur sejenis seperti F-14 Tomcat atau A-6 Intruder, Hornet dirancang dengan durabilitas tinggi sehingga waktu henti perbaikan jauh lebih singkat. Inilah alasan mengapa banyak negara seperti Kanada, Finlandia, dan Kuwait mempercayakan kekuatan udaranya pada jet tempur ini. Meski memiliki sederet kemampuan atau keunggulan, tidak bisa dipungkiri bahwa Hornet ini tetap memiliki kelemahan.
Dengan bobot mencapai 23.000 pon, manuvernya di udara cenderung lebih lambat dibandingkan jet tempur yang lebih ringan. Ketika dihadapkan pada medan konflik padat ancaman seperti Laut Merah, kelemahan ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan musuh, termasuk Houthi. Berbeda dengan F-35 yang lebih berat namun dilengkapi teknologi siluman, Hornet tidak memiliki fitur stealth sehingga lebih mudah terdeteksi dan menjadi target empuk di pertempuran terbuka. Meskipun fleksibel dan tangguh, fakta bahwa 3 unit FA-18 Hornet jatuh dalam waktu singkat di Laut Merah menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitasnya di medan perang modern. Apakah bobot yang besar dan kurangnya teknologi siluman menjadi alasan utama? Atau justru Houthi telah mengembangkan taktik baru yang lebih efektif dalam menghadapi jet tempur Amerika di perairan Timur Tengah? Kendati begitu, Hornet tetap menjadi ujung tombak operasi militer Amerika Serikat berkat daya hancurnya yang luar biasa. Jet tempur ini mampu membawa hingga 13.700 pon amunisi, meliputi roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, hingga bom nuklir. Kemampuan ofensif tersebut membuatnya sangat mematikan, terutama ketika dioperasikan dari kapal induk besar seperti USS Harry S. Truman di kawasan Laut Merah. Meski memiliki sejumlah keunggulan, FA-18 Hornet tidak lepas dari persaingan ketat di kancah global. Berbagai negara berlomba-lomba menciptakan jet tempur yang mampu menyaingi bahkan melampaui kemampuan Hornet. Rusia menjadi salah satu negara yang berambisi menandingi dominasi Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan MiG-29, jet tempur yang dirancang dengan manuver udara yang luar biasa. MiG-29 dioptimalkan untuk superioritas udara dan sering dianggap sebagai rival terkuat Hornet dalam duel udara jarak dekat. Keunggulan manuvernya menjadikannya salah satu jet tempur yang paling disegani di medan pertempuran. Tidak ketinggalan, China turut meramaikan persaingan dengan meluncurkan Chengdu J-10. Jet tempur ini dilengkapi dengan avionik canggih yang mempermudah pilot untuk bermanuver secara gesit dan presisi. Kehadirannya di medan perang menegaskan ambisi China dalam memperkuat dominasi udaranya di kawasan Asia, sekaligus mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sementara itu, Prancis meluncurkan Mirage 2000 sebagai jawaban atas dominasi Hornet. Meskipun berada di kelas yang sedikit berbeda, modernisasi pada sistem avionik dan aerodinamika membuat Mirage 2000 semakin kompetitif di medan tempur. Jet tempur ini membuktikan bahwa Prancis tidak ingin tertinggal dalam teknologi tempur udara, menjadikannya salah satu pesaing serius bagi Hornet. Swedia turut meramaikan persaingan dari jet tempur dengan meluncurkan Saab JAS-39 Gripen sebagai penantang FA-18 Hornet. Jet tempur ini diklaim lebih ringan dan hemat biaya, menjadikannya opsi menarik di pasar internasional. Kehadiran Gripen bahkan menggoyahkan dominasi Hornet di beberapa negara yang mengutamakan efisiensi operasional. Tidak hanya menghadapi persaingan, FA-18 Hornet juga dibayangi berbagai masalah teknis. Salah satunya adalah kegagalan pada sistem pencarian dan pelacakan inframerah atau IRST yang kerap mengalami masalah keandalan saat pengujian. Ini menjadi kendala serius karena IRST merupakan elemen penting dalam melacak target di udara. Masalah tidak berhenti di situ. Penyelidikan Angkatan Laut Amerika Serikat menemukan bahwa beberapa pilot Hornet mengalami kekurangan oksigen dan dekompresi kabin. Hal ini terjadi di semua varian Hornet, menimbulkan resiko serius bagi keselamatan penerbangan. Catatan kecelakaan pun turut memperburuk reputasi Hornet. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, tercatat 4 kali kecelakaan yang melibatkan jet tempur ini.
Insiden di Laut Merah baru-baru ini yang merenggut 3 unit Hornet semakin menambah panjang daftar kerugian militer Amerika Serikat.